warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan menjelaskan mengenai vernier kaliper atau biasa disebut dengan jangka sorong. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rakes, NIM 06121282025026. Kenalkan, nama saya Alarif Helsan Ramadhani dengan NIM 06121282025024. Perkenalkan, nama saya Raihan Yuansa dengan NIM 061128202537. Halo, perkenalkan, saya Tasya Amelia 06121182025016. Hai, perkenalkan, nama saya Inasya Ajengkinanti dengan NIM 06121282025034. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Cekidot. Pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu seperti tabung. Namun, jangka sorong biasanya diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil. Hal ini terjadi karena satuannya yang terbatas dan biasanya benda yang tidak bisa diukur dengan penggaris. Dibandingkan dengan penggaris, jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah bentuk nilai skala terkecil yang bisa diukur oleh jangka sorong, yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Sedangkan pada penggaris, skala terkecilnya adalah 0,1 cm atau 1 mm. Hal inilah yang menunjukkan kelebihan jangka sorong dibandingkan penggaris untuk mengukur benda yang tidak bidang datar. Ukurannya yang detail dan akurat membuat jangka sorong menjadi alat ukur yang diandalkan para pekerja di bidang teknik. Apalagi ukurannya yang relatif kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Apa saja sih jenis-jenis jangka sorong? Oke, baiklah, jika tadi kita sudah membahas mengenai pengertiannya, maka selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis dari jangka sorong. Jangka sorong sendiri memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama jangka sorong manual, seperti ini. Fungsi dari jangka sorong ini, seperti yang telah dijelaskan tadi, bisa untuk mengukur kedalaman, diameter dalam, diameter luar. Kemudian memiliki skala 0,01 atau 0,02. Untuk selanjutnya ada jangka sorong digital. Di sini dapat kita lihat, jika kita tarik, maka nilai akan langsung muncul. Untuk kemudian yang ketiga, jangka sorong digital atau dial kaliper. Seperti jangka sorong pada yang biasa, pengukurannya hanya saja bentuk dari skala yang ada di sini berubah seperti jarum jam. Untuk yang selanjutnya ada jangka sorong alur dalam. Di sini bentuknya hampir sama seperti yang ini, yang manual, tetapi hanya saja bentuk dari rahangnya lebih panjang. Gunanya untuk mengukur diameter dalam sebuah tabung atau botol. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Berlanjut ke yang selanjutnya. Mari kita lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari vernier kaliper atau jangka sorong, yang mana kita ketahui bahwa sesuatu yang diciptakan pastinya memiliki fungsi tersendiri. Nah, hal ini juga berlaku pada jangka sorong. Jangka sorong tersendiri memiliki fungsi yaitu untuk mengukur diameter luar maupun diameter dalam dari suatu benda, serta jangka sorong sendiri berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang dari suatu benda. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, jangka sorong memiliki 2 skala, yang mana yang pertama ada skala dasar atau skala utama, yang kedua ada skala pembantu atau skala nonius. Untuk skala pertama, yaitu skala dasar atau skala utama, skala ini adalah skala yang menunjukkan nilai pengukuran angka utama di dalam satuan cm. Kemudian untuk skala yang kedua, yaitu skala pembantu atau skala nonius, skala yang menunjukkan hasil
nilai pengukuran yang lebih rinci di dalam satuan milimeter. Nah, untuk memperoleh hasil pengukuran dari suatu benda, maka jumlah dari keduanya akan dikonversikan ke dalam satuan yang sama. Nah, pada umumnya Selain penjelasan yang sebelumnya, kita wajib tahu kegunaan bagian dari jangka sorong sendiri. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong atau yang dikenal biasanya itu sigmat. Oke, di sini langsung saja ada beberapa bagian yang biasanya mempunyai fungsi. Itu pertama ini ada rahang. Rahang ini berfungsi untuk mengukur diameter luar dari benda. Dan yang di atasnya ini yang ada lancipnya ini untuk mengukur bagian lingkaran dalam dari benda. Nah, yang ada putaran di atas ini untuk mengunci dari jangka sorongnya sendiri agar tidak bergeser pada saat pengukuran. Ada juga di sini yang biasa dikenal dengan ekor dari jangka sorong, itu berfungsi untuk mengukur kedalaman dari sebuah benda. Setelah memahami teori, kita lanjut ke praktik penggunaannya. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membaca jangka sorong atau vernier caliper. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian jangka sorong. Baiklah, cara pengaplikasiannya dari materi sebelumnya. Untuk rahang itu mengukur panjang benda kerja. Langsung saja dikunci di ini tadi jangka sorongnya agar bisa membaca dengan teliti. Dilepas lalu dibaca. Ini untuk panjangnya 146,45. Kenapa ada 45? Itu skala noniusnya di garis yang skala nonius dan skala utama lurus. Ini di angka 45. Selanjutnya untuk rahang yang atas, untuk mengukur lingkaran dalam dari benda kerja. Lingkaran dalam dari benda kerja. Ini untuk ukuran lingkaran dalam dari benda kerja. Langsung saja dikunci. Untuk ukuran lingkaran dalam itu 11,1 skala nonius dan skala utamanya garisnya sejajar. Lalu untuk pengaplikasian di ekor jangka sorong itu untuk mengukur kedalaman benda kerja. Seperti ini. Langsung dikunci. Ini untuk ukuran kedalaman benda kerja. Itu di angka 0 ini 15,1. baik, itu tadi penjelasan mengenai jangka sorong atau vernier caliper dari kelompok kami yang dimulai dari definisi hingga pengaplikasiannya. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.